Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu saudara-saudari rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita dapat menghirup udara kembali. Semoga kesehatan dan kesempatan kita bisa maksimalkan untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan yang kita selalu laksanakan akan mengantar kita bahagia di dunia dan bahagia pula di akhirat. Jamaah rahimakumullah, kita telah bahas di pertemuan yang lalu di dalam bahasan adabun niyah, dan insyaallah di pagi hari ini kita bahas al-faslu tsani, yaitu al-adab ma Allah azza wa jalla. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita bahas al-adabu ma'allah azza wa jalla, kita ingat kembali dikatakan oleh Syekh Jabir al-Jazairi rahimahullah, wal muslimu idh ya'taqidu anna al-amala al-mubaha yanqalibu bi husnin niyyah ta'ah dzata ajrin wa mathubatin. Seorang muslim jika senantiasa meyakini annal amala al mubaha, bahwasanya amalan yang mubah, amalan yang dihukumi al mubah boleh, yang qalibu bi husnin niyah ta'ah, akan menjadi amalan taat, amalan yang mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui kembali, definisi mubah adalah amalan jika diamalkan tidak mendapatkan apa-apa, begitu pula jika ditinggalkan tidak memperoleh pahala. Amalan mubah manakala seseorang memiliki niat yang baik, amalan mubah itu akan menjadi amalan yang masuk kategori taat kepada Allah, sehingga apa? Zata ajrin wa mathubatin, akan mendapatkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wa anna ta'ah, amalan taat seperti salat misalnya, salat subuh yang baru saja kita tegakkan adalah termasuk al-amal at-ta'ah, amalan ketaatan. Idza khalat min niyyatis salihah, jika kosong, jika tidak ada niat yang baik, tanqalibu maksiatun dzata wazrin wa uqubatin, maka amalan taat itu jika kosong dari niat yang baik akan berbalik menjadi suatu kemaksiatan
yang kemaksiatan itu zata wazrin wa uqubatin, akan berdampak mendapatkan dosa dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Sebelum beramal taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka luruskan niat. Di dalam hati kita hendaklah dikosongkan dari niat-niat yang tidak baik, untuk dipuji, untuk disanjung, untuk dilihat, untuk didengar oleh yang selain Allah Subhanahu wa taala. La yara annal ma'asi tu'athiru fiha an-niyyah al-hasanah fatanqalibu ta'ah. Tidak ada yang namanya kemaksiatan dengan adanya niat yang baik lalu berbalik menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk kita catat pemahaman seperti ini. Suatu kemaksiatan tidak akan menjadi ketaatan yang mendapatkan pahala bihusnin niyah, walaupun niatnya itu baik, maka tidak akan menjadi amalan yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting sekali untuk selalu kita perhatikan dengan kita pastikan setiap yang kita amalkan adalah baik menurut Allah, menurut Rasulnya. Kita harus pastikan itu baik, bukan baik menurut pandangan manusia. Falladzi yadhabu syahsan litatyibi khatirin sakhsin akhar wa aslillahi ta'ala athimun la tanfa'uhu niyyatu al-hasanatu fi nadharihi. Seseorang yang menggunjing terhadap yang lainnya dalam rangka untuk memperbaiki atau menyelamatkan bahaya dari yang digunjingi itu, maka itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia athimun, telah berbuat dosa, dan tidaklah bermanfaat niat baiknya yang dipandangnya hal itu akan membawa kebaikan. Makanya kita perhatikan untuk kita jaga agar tidak terjatuh kepada perbuatan membicarakan aib saudaranya yang ketika itu saudaranya nggak ada. Sungguh sangat menjijikkan jamaah rahimakumullah, lebih jijik daripada seorang yang memakan bangkai. Bahkan bangkai yang dimakannya itu bukanlah bangkai hewan ternak, bangkai saudaranya yang telah meninggal lalu dimakannya. Bangkai saudaranya yang terkena virus dimakannya. Itu lebih jijik daripada orang yang suka membicarakan aib saudaranya walaupun tujuannya baik. Maka itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yabni masjidan bimalin haramin la yuthabu alaihi. Dan seseorang yang membangun masjid tapi berasal dari harta yang haram, maka tidak akan dia mendapatkan pahala atas apa yang diperbuatnya itu. Walladzi yakhduru hafalatir raqsi wal mujawwani. Begitu pula orang yang hadir di pesta yang tidak mendatangkan pembenaran atas pesta itu, atas acara itu dari Allah dan Rasulnya. Pesta joget misalkan, karaoke dalam rangka syukuran, katanya syukuran atas nikmat kemerdekaan, maka itu tidak akan mendatangkan pahala. Itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aw yashtari awraqa al-yanasib biniyatin tahji'ul masyari'i al-khairiyah.
atau membeli kertas yang di kertas itu ada al-yanasib, adu keberuntungan. Kalau dulu ada SDSB, beli kertas dengan niatan dia mendapatkan satu keuntungan, dengan niat apa? Tasji'u al-masyari' al-khairiyah, untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan sosial. Au li faidati jihadi wa nahwihi, atau untuk kepentingan mendorong adanya gerakan sosial dan yang sepertinya. Huwa asin lillahi ta'ala athimun ma'zurun ghairu ma'jur, maka dia adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berdosa dan mendapatkan dampak dari dosanya, tidak mendapatkan pahala. Penting sekali untuk kita perhatikan apa yang hendak kita amalkan, lalu meneruskan niat atas amal yang kita sudah pastikan kebaikannya. Walladzi yabni al-kubaba ala kubri salihin aw yadhbahu lahum adz-dzabaih aw yanzuru lahumun nuzura biniyatin mahabbati salin huwa asin lillahi ta'ala athimun ala amalihi. Begitu pula seseorang yang membangun kubah atau membangun satu bangunan di atas kuburan orang-orang yang dianggap minas salihin, itu adalah orang yang saleh, atau dia menyembelih di dekat kubur mereka sesembelihan atau bernazar dengan niat karena kecintaan kepada orang yang salihin, maka hal itu adalah maksiat kepada Allah, tidak mendatangkan pahala, dan dia berdosa atas amal yang dilakukannya. Walau kanat niyatu salihatan kama yaraha, walaupun niatnya itu adalah baik, apalagi dikatakan ini ada dalam rangka syiar agama, kami lakukan ini agar manusia mengingat bahwa orang ini adalah berjasa kepada umat ini, maka itu kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, athimun ala amalihi idz la yanqalibu bin niyyah salihah ta'ah illa ma kana mubahan ma'dzunan fi fi'li faqat. Maka semua amalan kemaksiatan itu tidak akan mengubah menjadi amalan taat kecuali hal yang termasuk mubah. Makan itu adalah mubah jika makanan yang kita makan adalah halalan thayyibah. Jika kita niatkan dengan kita makan, dengan kita minum minuman yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menjadi sebab makan dan minum itu mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan catatan tidak sampai masuk dalam kategori berlebih-lebihan, israf. Jamaah rahimakumullah, ammal al-muharramu fala yanqalibu ta'atan bihalin minal ahwal. Untuk sesuatu yang diharamkan tidak akan berubah menjadi suatu ketaatan apapun keadaannya. Perkara haram tidak bisa berubah menjadi kebaikan walaupun niatnya itu adalah baik. Ini mengenai niat untuk kita benarkan di dalam melaksanakan apa yang kita amalkan. Yang kita amalkan adalah amalan yang baik menurut Allah, baik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, termasuk kita berkumpul di pagi hari ini akan benar-benar mendapatkan pahala yang sangat agung di sisi Allah jika kita niatkan karena Allah untuk menuntut ilmu. Al-faslu tsani, di pasal yang kedua, al-adabu ma'allahi azza wa jalla. Al-adab,
tata krama, sopan santun, unggah-ungguh seorang hamba terhadap Allah Azza wa Jalla. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, al-muslimu yanzuru ila ma lillahi ta'ala alaihi min mananin la tuhsa wa ni'amin la ta'uddu. Seorang muslim yanzuru, selalu melihat, yanzuru yashhadu, selalu menyaksikan, yash'uru, merasakan, ila ma lillahi, kepada apa yang menjadi milik Allah atasnya. Berupa apa? Min mananin, mananin bermakna min ni'amin, berupa kenikmatan-kenikmatan la tuhsa, yang kita tidak bisa menghitungnya. Wa ni'amin la ta'uddu, dan juga kenikmatan-kenikmatan yang kita tidak bisa menghitungnya. La ta'uddu, la tuhsa, sama. Kita saksikan, kita lihat, kita merasakan nikmat-nikmat yang nikmat itu milik Allah, kita telah nikmati. Kita telah merasakan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat tempat tinggal, nikmat sandang. Kenikmatan yang amat sangat luar biasa. Nikmat kesehatan yang kita rasakan hari ini. Jamaah rahimakumullah, garda belakang di hari-hari ini menginformasikan kepada kita, di Jakarta itu di bulan September pekan sampai ini adalah setiap hari itu membuat lubang 40 lubang untuk dimasukkan orang yang terkena indikasi virus COVID-19 ini. Oleh karenanya hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tetap memperhatikan sebab, dengan menjaga protokol kesehatan. Tidak boleh abai, karena abai laisa min sifatil mu'minin. Abai itu bukan sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang Allah berikan tidak terhingga, banyak sekali. Air mata yang senantiasa ada di mata kita ini nikmat luar biasa Allah berikan kepada kita. Kita bisa bayangkan, jika Allah hilangkan, Allah keringkan air mata, pasti kita buta. Karena mata kita ini, ya, kelopak mata ini tidak bisa bergerak. Jamaah rahimakumullah, kita bisa bayangkan, jika Allah lepas rambut yang ada di ujung kelopak mata kita, kita akan selalu terkena debu. Ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jamaah rahimakumullah, gigi kita bisa bayangkan, jika Allah hilangkan semua gigi yang ada di mulut kita, itu kenikmatan yang luar biasa. Pakai jaketnya gigi yang sudah kurang sehat, kemudian diberikan jaket. Dokter gigi memberikan tarif, satu jaket itu 2 juta. Kita menikmati gigi tanpa jaket semenjak gigi Allah tumbuhkan di mulut kita. Sudahkah kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Min mananin la tuhsa wa ni'amin la ta'uddu, iktanafathu min sa'atin uluqihi nutfatan fi rahmi ummi. Syekh Abu Bakar Al-Jazair menggunakan
kalimah iktanafathu. Iktanafa itu berasal dari kata iktanafa yaktanifu iktinafan fahuwa muktanifun, artinya ahatabi. Allah senantiasa memberikan kenikmatan yang meliputi di setiap saat semenjak kita uluqah, ya, uluqah, semenjak kita ini masih menjadi alaq. Khalaqal insana min alaq. Masih kita menempel, awal menempel dari dinding rahim saat terjadi pertemuan antara sperma dan ovum. Jamaah rahimakumullah, sperma yang Allah anugerahkan kepada manusia jumlahnya berjuta-juta. Begitu pula sel telur yang Allah keluarkan luar biasa banyaknya. Siapa yang menseleksi ovum mana yang pantas untuk dibuahi, sperma mana yang akan membuahi? Allah subhanahu wa ta'ala mengawal itu. Ini adalah satu kenikmatan yang ketika itu kita tidak sadar, tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu yang menggiring dari bertemunya sperma dan ovum itu untuk menempel di dinding rahim, itu adalah satu kenikmatan yang dengan nikmat Allah menjadikan sempurna pertumbuhannya. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sungguh sangat luar biasa. Wa tasayaruhu ayyal qarabahu jalla wa ala. Terus menerus nikmat itu sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai meninggal dunia. Makanya kalau manusia dalam kehidupannya selalu berkeluh kesah, maka dia adalah hamba yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengenali akan nikmat Allah akan menjadi fayashkurullah ta'ala 'alaiha bilisani bihamdi wa tsana'i 'alaihi bima huwa ahlu. Maka akan senantiasa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas apa? Atas ni'amin wa mananin, atas nikmat-nikmat itu. Keberadaan kita di dunia ini adalah satu nikmat luar biasa. Karena dengan nikmat hidup, nikmat kita sempat hadir di dunia akan mengantarkan kita menjadi hamba yang mendapatkan nikmat abadi yang tiada pernah henti, yaitu di surga. Surga hanya bisa didapat oleh seseorang ketika dia menikmati kehidupan dunia ini. Jamaah rahimakumullah, bersyukur dengan lisannya melalui pujian sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar dia menjadi syakirun li'an'umillah, orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lisannya basah dengan zikrullah, lisannya basah dengan membaca kitabullah, lisannya basah dengan berkata yang baik, lisannya mengeluarkan nasihat yang mencerahkan dirinya dan saudaranya. Tidak akan ada orang yang bersyukur atas nikmat Allah mengeluarkan umpatan, kata-kata celaan, menggunjing teman. Jamaah rahimakumullah, wa bi jawarihi bi taskhiriha fi ta'atihi, dan dengan organ tubuhnya
al-jawari bitaskhiriha fi ta'ati, dengan menundukkan, dengan membimbing organ tubuh ini berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperhatikan saat melihat yang menggunakan nikmat Allah berupa mata, diperhatikan apakah yang dilihatnya menguntungkan bagi dirinya, dengan dia dapat pahala atas apa yang dilihat itu. Begitu pula ketika mendengar, benar-benar yang didengarkan ada hal yang menjadikan Allah ridha terhadap apa yang didengarnya itu. Penciuman, tangan yang berbuat dan memegang, kaki yang digunakan untuk melangkah, selalu diperhatikan apakah mendatangkan pahala dengan sebab dia lakukan ketaatan dengan sebab organ itu. Kemaluan hanya melakukan yang mendatangkan keutamaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ditundukkan, bitaskhiriha, dengan ditundukkan. Jangan dibiarkan, ditundukkan, diarahkan, dibimbing, dipimpin organ ini. Siapa yang memimpin? Al-qalb, hati. Hati adalah malikul abdan. Raja bagi badan ini adalah hati. Kalau orang bisa mengendalikan organ tubuhnya berbuat ketaatan, tanda bahwa hatinya itu adalah baik. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahya al qalbu. Rawahul Bukhari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ketahuilah sesungguhnya di jasad itu ada sepotong daging. Jika sepotong daging itu baik, baiklah seluruh jasad itu. Jika sepotong daging itu tidak baik, maka rusaklah seluruh jasad itu. Ketahuilah, sepotong daging itu adalah hati, dan hati adalah malikul jasad, raja dari badan ini. Makanya hendaklah dikendalikan, ditundukkan, dibimbing, diarahkan anggota tubuh ini untuk menjalani yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah, sehingga yang dilakukan oleh organ tubuh ini at-ta'ah, ketaatan. Fayakunu hadza adaban minhum Allah Subhanahu wa taala. Maka jika orang melakukan seperti ini, fayakunu hadza, maka jadilah ini fayakun. Si Abu Bakar Al-Jazairi menggunakan fi'il mudhari' agar kita mengarahkan membimbing itu menjadi, agar senantiasa menjadi organ tubuh itu taat kepada Allah, karena hal ini adaban minhum Allah Subhanahu wa taala, sebagai adab, sebagai tata krama, sebagai unggah-ungguh seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang maksiat kepada Allah, yang menggunakan kakinya menuju hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya, menuju tempat maksiat, menuju tempat yang berupa kesia-siaan, maka berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Sikap demikian itu laisa min adabin ma'allahi subhanahu wa ta'ala, termasuk orang yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, gak duwe sopan santun marang Allah Subhanahu wa taala. Idz laisa minal adabi fi syai'in kufranun ni'ami. Juga tidaklah
dikatakan beradab sedikit pun seseorang yang kufur nikmat. Wa juhudu fadlil mun'imi, serta menentang dari zat yang telah memberikan keutamaan atau memberikan karunia dari pemberi nikmat. Karunia Allah tidak terhingga, kemudian dia menolak yang Allah ajarkan kepadanya. Wa tankiru lahu wa li ihsani wa in'amihi, dia ingkar kepada Allah padahal Allah telah berbuat kebaikan dengan nikmat selalu dianugerahkan.